Bab pertama. Tar. Jadir. Terdengar suara guntur menderu disertai kilat petir siang itu. Awan yang gelap menyelimuti kota tempat di mana Shina menyambung hidupnya. Aduh, mau hujan. Aku harus segera sampai ke kontrakan. Seru Shina seraya berlari cepat. Shina teringat akan jemurannya yang digantung di luar. Dengan napas tersengal-sengal, Shina berlari menaiki anak tangga lalu menuju ke arah tempat jemuran. Kontrakan Shina saat itu sedang sepi. Para penghuni kontrakan yang rata-rata karyawan pabrik masih belum pulang. Hanya Shina yang saat itu kebetulan mendapat jadwal shift malam dan pulang siang harinya. Dengan langkah cepat, Shina berlari menghampiri jemurannya yang saat ini mulai berkibar-kibar layaknya bendera perang. Angin yang kencang disertai gemuruh petir membuat Shina gugup. Sehingga tanpa sadar, salah satu jemurannya terbang dan mendarat mulus di balkon milik tetangga sebelah. Aduh, kenapa jemuran itu harus nyangkut di sana sih? Gerutu Shina kesal, dengan tangan masih meraih jemurannya di tiang. Plup! Jemuran keramat berbentuk segitiga beranda itu menempel tepat di wajah pemuda tampan berdarah blasteran, yang saat itu sedang duduk santai membaca buku. Tiba-tiba kedua mata Shina terbelalak kala melihat jemuran segitiganya nemplok di wajah pemuda yang selama ini dikaguminya secara diam-diam. Astaga, aha! Seru Shina semakin gugup. Dia bingung harus segera turun ke bawah atau berteriak. Terlihat dengan jelas di mata Shina kala pemuda tampan itu meraih kain keramat segitiganya dengan pandangan heran. Tidak lama kemudian, pandangan Shina dengan lelaki muda tampan itu bertemu. Yang sukses membuat Shina kesulitan menelan ludahnya. Wajah Shina bersemu merah kala lelaki tampan itu mengangkat kain keramat itu dengan mengayun-ayunkannya ke arah Shina. Sudah tahu itu benda keramat bukan? Kenapa harus dikibar-kibarkan segala? Batin Shina kesal bercampur malu. Iya, itu milikku. Tolong lempar ke sini. Teriak Shina dengan wajah seperti rebusan kepiting. Namun pemuda itu menggelang. Ambil sendiri. Teriak pemuda tampan itu seraya masuk ke dalam kamar. Hah, apaan? Teriak Shina terkejut. Tidak menyangka jika dia harus masuk ke dalam rumahnya dan mengambil kain keramat itu. Plasti. Jedar. Terdengar kembali suara gemuruh petir, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Seraya mulutnya komat kamit, bergegas Shina masuk ke dalam kamar untuk menyimpan jemurannya, sebelum dia melangkah turun ke bawah menuju rumah tetangga sebelah. Dengan rasa kesal bercampur malu, perlahan Shina membuka pintu pagar tetangganya lalu masuk ke dalam halaman rumah. Tok tok tok. Shina mengetuk pintu pelan. Ceklik. Tidak lama kemudian, terdengar pintu dibuka dari dalam. Shina sendiri masih berdiri membelakangi pintu untuk menyembunyikan wajahnya yang merah karena malu. Tangannya menadah ke belakang untuk menerima kain segitiga keramat itu. Bentuknya lucu, rendahnya juga cantik. Terdengar suara komentar dari lelaki muda itu, yang semakin sukses membuat wajah Shina seperti rebusan kepiting. Udah cepetan, balikin sini. Seru Shina dengan tangan masih menadah ke belakang. Hadap sini dulu dong. Nggak sopan banget. Goda pemuda tampan di belakangnya. Shina menghela napas panjang di sela-sela rasa malunya. Ini keburu hujan. Cepat balikin sini. Ujar Shina seraya tangannya meraih-raih kain keramat yang dipegang pemuda tampan itu. Namun pemuda tampan itu justru senang menggoda Shina. Dia berkali-kali membuat tangan Shina bergerak ke sana kemari untuk meraih kain segitiga itu. Hingga akhirnya, yes! Teriak Shina girang begitu berhasil meraih kain segitiga keramatnya dari tangan pemuda tampan itu. Namun tiba-tiba, terdengar suara petir menggelegar, membuat Shina kaget dan menjerit. Aahi! Teriak Shina dengan refleks memeluk pemuda tampan yang berdiri di belakangnya sejak tadi. Arsan, pemuda tampan itu terkejut begitu melihat Shina memeluk tubuhnya erat ketakutan. Tanpa sadar tangan Arsan juga membalas pelukan Shina, bermaksud menenangkan.
Semenit, 2 menit, 3 menit. Hingga akhirnya terdengar teriakan dari tetangga depan rumah Arsen. Kalian berdua kenapa peluk-pelukan di luar? Kalian mesum ya? Apalagi ini cuaca sedang mendukung. Teriak Bu Rosa yang terkenal tukang rumpi. Dik! Seketika Sheena dan Arsen refleks melepas pelukan mereka. Wajah mereka berdua bersemu malu. Kenapa kalian pandang-pandangan begitu? Astaga, Sheena, kamu habis ngapain sampai melepas dalaman begitu? Teriak Bu Rosa dengan mata terbelalak ketika melihat tangan Sheena memegang kain segitiga keramatnya. Sheena dan Arsen menjadi panik begitu mendengar teriakan Bu Rosa. Bu, bukan Bu, kami tidak berbuat aneh-aneh. Jawab Sheena gugup. Ayolah, anak muda zaman sekarang mana ada yang mengaku. Apalagi gaya pacaran anak sekarang suka main coblos-coblosan, kayak berasa pilpres. Seloroh Bu Rosa dengan menggebu-gebu. Beberapa tetangga mulai datang mendekat. Mereka ingin memastikan sendiri dengan ucapan Bu Rosa. Karena Bu Rosa terkenal tukang gosip di kampung. Kalian lihat sendiri bukan? Si Sheena megang kain dalamannya. Sepertinya mereka habis wuu. Seloroh Bu Rosa membuat suasana semakin panas. Tidak, kami tidak melakukan apa yang kalian kira. Kelak Arsen panik. Kalau bukan wuu, lantas kalian berdua melakukan apa? Tanya Pak Rozek, tetangga samping rumah Arsen. Sheena semakin panik kala diserang para tetangganya. Dia hanya diam dan berurai air mata. Saya hanya mengembalikan barang miliknya. Jawab Arsen polos seraya menunjuk kain segitiga yang dipegang oleh Sheena. APPANA! Teriak para tetangga dengan mata terbelalak, terkejut dengan jawaban Arsen. Sudah, lebih baik kalian harus segera dinikahkan sebelum kampung ini terkena sial. Seru Bu Rosa seraya meminta persetujuan pada tetangga yang lain. Dan otomatis mendapat anggukan dari seluruh tetangga yang melihat. Tidak, ini tidak benar. Kami tidak berbuat apa-apa. Kami hanya... Belum selesai Sheena menjelaskan, para tetangga mulai menggiring tubuhnya dan juga Arsen ke balai desa. Warga kampung mengarak Sheena dan Arsen layaknya pasangan mesum yang kepergok. Sheena berusaha menjelaskan pada warga, namun warga tidak mau mendengar penjelasannya. Begitu juga dengan Arsen. Dia berusaha menjelaskan alasan kenapa Sheena datang ke rumahnya. Namun tidak ada warga yang peduli mendengarkannya. Mereka berdua terus diarak menuju balai desa. Tidak lama kemudian, terlihat para tetua datang ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bu Rosa dan Pak Rozek menjelaskan sesuai versi mereka tanpa mendengarkan penjelasan Sheena dan Arsen. Di mana-mana, pasangan mesum kalau sudah kepergok, pasti mengelak. Apalagi buktinya sudah ada di depan mata. Si Sheena lagi megang dalamannya. Seloroh Bu Rosa yang sukses mendapat anggukan dari warga kampung. Aduh, kenapa juga tangan ini masih megang kain dalaman sih? Udah tahu ini sumber masalah, kenapa aku pegang terus? Batin Sheena merutuki kebodohannya. Kenapa kamu pegang terus dari tadi? Bisik Arsen di telinga Sheena. Aku sendiri tidak tahu. Kenapa dari tadi aku pegang? Sahut Sheena lirih, wajahnya terlihat pasrah dan ketakutan. Membuat Arsen merasa kasihan melihatnya. Panggil kedua orang tua mereka kemari. Teriak para tetua, yang sukses membuat Arsen dan Sheena semakin gugup dan panik. Beberapa tetangga mulai kasak-kusuk di luar balai desa. Mereka penasaran ingin melihat, karena mendengar berita pasangan mesum digerebek. Kenapa harus memanggil orang tua kami, Pak? Tanya Arsen sedikit gugup. Karena kalian akan segera kami nikahkan. Seru salah satu tetua di kampung, yang sukses membuat Arsen dan Sheena berteriak. APPA, kami NIKAHH.